Pergi beli roti ke pasar Tanah Kongsi. Beli rotinya di kedai si Cici. Perayaan Imlek tinggal 2 hari lagi. Kawasan Kota Tua Kota Padang telah berbenah diri. Kawan-kawan, kita sudah bersama Pak Asyong. Beliau adalah pengurus kelenteng di Kota Padang. Kita mau tanya-tanya tentang perayaan Imlek di tahun ini di Kota Padang. Kalau tahun ini perayaannya ya sederhana aja, ya kan. Hari malam itu otodidak aja, karena kita lihat suasana kelenteng ini punya lampu-lampu malam. Kebetulan saya foto bagus kan. Kemudian kan grup kita dari kelenteng ini ada di bawah naungan kita, ada di bawah bimbingan kita itu ada grup tari lain kan. Sehingga yang kita lakukan kalau kegiatan seperti kita ambil SHK-nya. SHK-nya itu pengertiannya sehat, happy, kompak. Nah, jadi sehat. Jadi siapa saja bisa bergabung di sana, ya kan. Kawan-kawan, bersama kita juga sudah ada Pak Martin, beliau pengurus HBT yang juga merupakan panitia perayaan Imlek di Kota Padang tahun ini. Pak Martin, bagaimana rencana pelaksanaan pasar murah yang biasanya dilakukan pada setiap perayaan Imlek untuk tahun ini? Untuk tahun ini biasanya kita mengadakan bazar pas 4 hari sesudah Imlek. Tapi untuk kali ini kita sedikit mundurkan, berhubung karena situasi COVID kita yang masih belum menentu. Jadi kita mengambilnya 2 minggu sebelum puasa. Sekalian kita mendukung sinergi antar umat beragama, di mana di sana kita buat pasar murah juga, yang tujuannya bisa membantu untuk umat-umat beragama lain yang mungkin sangat membutuhkannya. Di mana kita pasar murah ini kita menjual barang yang kita subsidi dari HBT kita akan mensubsidi anggarannya. Jadi bisa jadi kita mensubsidi sampai 25% dari harga yang normalnya dari pasar itu, yang dari distributor. Jadi kita akan mencari harga distributor yang termurah dan kita diskon lagi hampir 25%. Target kita sehari maksimal 1000 paket. Jadi kita akan melaksanakan selama 9 hari. Tujuan kita mengadakan bazar dan pasar murah ini adalah untuk mendukung kegiatan pariwisata. Karena kemarin dari agenda pariwisata meminta kita untuk mengadakan jawal-jawalnya. Selain dari itu kita juga akan mengadakan ketika malam Cap Gome 15 hari sesudah Imlek akan mengadakan atraksi barongsai, di mana barongsai itu akan bermain di atas patok besi. Dan kita akan mengadakan kemungkinan di kelenteng lama. Jadi nanti kita sesuaikan dengan protokol kesehatannya, karena itu bisa jadi akan banyak yang hadir. Kira-kira komoditi yang akan dijual apa aja, Pak? Di dalam itu kita akan memarketkan beras, minyak, gula, dan mie instan. Ya, dalam satu paket, kita bikin satu paket dia, nanti kita akan diskon hampir 25%. Jadi, harapan dari masyarakat Kota Tua adalah supaya COVID ini cepat berlalu dan ekonomi Kota Padang khususnya bisa cepat pulih. Pak Asyong, Pak Martin, Pak Asyong, terima kasih atas wawancara pagi ini. Harapan kami perayaan Imlek tahun ini bisa berjalan dengan lancar, meriah, dan memberi harapan yang lebih baik bagi warga Kota Padang ke depan.
Kawan-kawan, di tengah pandemi Covid tahun 2022 ini, perayaan Imlek di Kota Padang tetap dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan. Kelenteng tetap dibuka, pengunjung harus memenuhi protokol kesehatan. Akan ada barongsai pada perayaan Cap Gomeh di tanggal 15 Februari nanti. Dan di tanggal 19 Maret sebagai rangkaian akhir dari perayaan Imlek di tahun ini, kelompok HBT Panitia Imlek akan melaksanakan bazar dan pasar murah dengan subsidi 25% di gedung ini. Kawan-kawan, demikian review kita hari ini tentang perayaan Imlek 2573 di Kota Padang. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton, tolong bantu like, subscribe, dan share videonya ya. Sampai jumpa!